kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 3 orang pelajar berboncengan motor menghantam truk. 1 orang tewas, 2 lainnya kritis di Jalan Trans Sulawesi, Kabupaten Sinjai. Pesta miras berujung malapetaka terjadi di Kabupaten Maros. 3 orang harus dibawa ke rumah sakit akibat bacokan senjata tajam. 2 pekan jelang Lebaran Idul Adha 1445 Hijriah, harga sapi naik hingga 20%. Sejumlah juru parkir yang meminta upah di sejumlah pertokoan hingga kantor di bank di Kabupaten Pangkep ditertibkan petugas gabungan. Para juru parkir liar yang tak membawa karcis retribusi resmi langsung dibawa ke kantor Dinas Perhubungan untuk dibina. Operasi penertiban juru parkir liar digelar petugas Dinas Perhubungan dan Polres Pangkep di sekitar komplek pertokoan, perbankan, dan warung makan Jumat lalu. Penertiban dilakukan menyusul banyaknya pengaduan terkait aktivitas jukir liar tanpa dilengkapi rompi dan karcis resmi. Tak jarang mereka juga meminta uang dari pemilik kendaraan dengan memaksa. Dinas Perhubungan menerjunkan tim saber pungli untuk mengidentifikasi juru parkir liar. Bagian daripada atau kelanjutan daripada sosialisasi saber perpres nomor berapa tadi itu terkait dengan saber pungli. Itu memang tahun ini menurut hasil sosialisasi kemarin dengan tim saber pungli bahwa ada target minimal 2 orang untuk di OTT untuk saber pungli. Makanya kita mau tidak mau ya sampai ada yang berkaitan dengan dishub, juru parkir dishub ini terjalin di situ. Makanya kemarin kita sudah panggil semua, kita lakukan pengarahan bahwa jangan sampai ada dari petugasnya dishub yang terjaring begitu. Dalam operasi tersebut, 6 jukir liar terjaring di sejumlah titik dan langsung dibawa ke kantor Dinas Perhubungan Pangkep untuk diberikan pembinaan. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Pangkep. 3 pasangan mesum kedapatan asik memadu kasih di sejumlah kamar di Hotel Kelas Melati di Kabupaten Sinjai. Ketiga pasangan itu digerebek polisi dalam operasi pemberantasan prostitusi daring. Berantas prostitusi daring, jajaran Polres Sinjai Sabtu malam menggelar razia di sejumlah hotel Kelas Melati guna membongkar praktik kencan daring yang marak terjadi di wilayah itu. Satu persatu kamar hotel Kelas Melati diperiksa polisi. Sepasang pria dan wanita yang bukan suami istri kedapatan asik memadu kasih dalam kamar. Setelah dilakukan pemeriksaan, bukti ikatan pernikahan pasangan itu tak bisa menunjukkan dan langsung digelandang polisi. Dalam operasi itu, 3 pasangan mesum kedapatan asik berduaan. Ketiganya lalu digelandang ke Mapolres Sinjai untuk dimintai keterangan. Dari hasil pengakuan para pria hidung belang, mereka memanfaatkan aplikasi kencan daring untuk mendapatkan pasangan kencan. Operasi cipta kondisi dengan sasaran penyakit masyarakat di wilayah hukum Polres Sinjai, kita mengamankan 7 orang. 6 orang diantaranya pasangan bukan hubungan suami istri. Dan kita melaksanakan cipta kondisi ini di berbagai hotel, yang mana hotel yang diduga terjadinya prostitusi online. Maka dengan adanya operasi cipta kondisi, kita menemukan 1 orang perempuan yang berprofesi PSK. Operasi ini digelar untuk menekan praktik prostitusi melalui aplikasi kencan daring di Kabupaten Sinjai. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Sinjai. Kita beralih ke informasi haji. Sekitar 2.000 calon haji asal Sulawesi Tenggara berjumlah 5 kloter mulai memasuki asrama haji Embarkasi Makassar. Para calon haji akan diterbangkan ke Arab Saudi melalui Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Setelah diterbangkan dari Bandara Halu Oleo, Kota Kendari, sebanyak 2.122 calon haji asal Provinsi Sulawesi Tenggara mulai memasuki asrama haji Embarkasi Makassar Sabtu lalu. Jemaah calon haji yang tiba ini terbagi dalam 5 kloter terbang, yaitu kloter 28, 29, 31, 33, dan 35. Seluruh kondisi jemaah yang telah tiba di asrama haji Sudia Makassar dalam kondisi sehat.
Tiba di asrama haji, seluruh jemaah lalu mendapatkan serangkaian penanganan khusus dari petugas. Mulai dari pemeriksaan kesehatan, pemberian paspor, pengarahan, dan melanjutkan karantina di asrama haji. Data Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Tenggara, kuota haji untuk Provinsi Sulawesi Tenggara sebanyak 2.019 orang dan terdapat tambahan kuota sebanyak 95 orang. Jumlah jamaah di Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai kuota nasional kita mendapat kuota calon jamaah haji sebesar 2.114 calon jamaah haji, tidak termasuk petugas yang menyertai jamaah, baik dari pembimbing haji, petugas haji daerah PHD maupun dari tenaga kesehatan, tim kesehatan Indonesia. Jika diakumulasi semuanya, maka 2.122 termasuk petugas. Ada jamaah yang masuk dari provinsi lain, ada yang keluar, mutasi keluar, mutasi masuk, sehingga jumlah total keseluruhan termasuk petugas tadi itu 2.122 calon jamaah, jumlah jamaah yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara. Sebanyak 450 haji asal Sulawesi Tenggara yang tergabung kloter 28 embarkasi Makassar sudah diberangkatkan ke Arab Saudi pada Sabtu lalu pukul 3.30 WITA. Raisa Abu melaporkan dari Kota Makassar. Ya, 2 pekan jelang Lebaran Idul Adha 1445 Hijriah, harga sapi naik hingga 20%. Sapi termahal dibanderol di kisaran 40 juta rupiah. Kenaikan itu dipicu biaya operasional mengangkut sapi yang naik. Puluhan ekor sapi kurban mulai diperjualbelikan 2 pekan jelang Idul Adha 1445 Hijriah di Jalan Tun Abdul Razak, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa Sabtu lalu. Harga sapi kurban yang dijual bervariasi tergantung ukuran dan jenisnya. Sapi ini mulai dijual dari harga 12 juta rupiah hingga 40 juta rupiah. Untuk sapi Bali lokal dengan berat 60 kg dijual 12 juta rupiah. Sementara untuk sapi jenis limosin beratnya 250 kg dijual dengan harga 40 juta rupiah. Di tahun ini harga sapi kurban mengalami kenaikan sekitar 20% dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan harga itu dipicu biaya operasional mengangkut sapi yang mengalami kenaikan juga. Cuma tahun ini naik sekitar 20%. Berapa itu, Bu? Kayak Untuk harga terendah berapa, tahun lalu Bu? kan masih ada harga 10.500. Kalau tahun ini tidak ada. Yang terendah itu harganya 12 juta. Yang harga 10.500 tahun lalu. Sapi hari ini. Satu sih, Pak. Satu, Ibu. Untuk ukurannya, Bu, ukuran berapa, Bu? Kita ambil tadi, sempat kita ambil ukurannya. Ukuran 70 kilo, Ibu ya. Meski harga sapi kurban mengalami kenaikan, namun minat pembeli tetap meningkat untuk dikurbankan saat Hari Raya Idul Adha nanti. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Ridho Yahya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.